Saudara, kedua petinju sekarang di pojok masing-masing dipersiapkan oleh pelatih Elias Pikal dengan pelatih Khairus bersama manajer Anton Syotang. Sebaliknya Cesar Polanco dengan pelatih Munaz yang kini siap-siap di tengah ring bersama wasit internasional yang mewasiti pertandingan ini. Saudara penonton, pertandingan ini sendiri masih merupakan suatu tanda tanya bagi kami karena masing-masing petinju atau yang saya maksudkan petinju Cesar Polanco masih belum kami ketahui data-datanya. Baiklah, sekarang akan membacakan data-data dari petinju tersebut. Cesar Polanco berusia 19 tahun, berat 52,2 kg, tinggi 1,65 m, jangkauan pukulan 63 cm. Sedangkan petinju kita Elias Pikal berusia 25 tahun, berat sama dengan Cesar Polanco 52,2, tinggi 1 cm lebih pendek dari Cesar Polanco 1,64 m, dan jangkauan Pikal lebih pendek 6 cm yaitu 57 cm, di mana kita ketahui bahwa Cesar Polanco punya jangkauan pukulan 63 cm. Baiklah, rekan Jainal Abidin akan melanjutkan pembicaraan. Saudara penonton, sekarang kita menyaksikan pertandingan ronde pertama. Eli dari sudut merah, sedangkan Cesar Polanco dari sudut biru. Eli dengan celana hitam, sementara Polanco dengan celana putih. Kita saksikan kedua petinju pada ronde yang pertama ini. Sementara wasit adalah Daniel Nelson dari Amerika Serikat. Eli memulai dengan pukulan pendek, membuka pertahanan Cesar, namun Cesar tidak memberi reaksi. Kedua petinju tentu saja masih mencoba meraba kekuatan masing-masing lawannya. Eli mencoba memberikan pukulan 1-2 ke arah bagian muka dari Cesar Polanco. Sementara Polanco pukulan lurus tadi ke arah bagian muka Eli. Terlihat Eli begitu siap dan pertahanannya yaitu shoulder block, siap untuk menahan setiap serangan jab straight dari Cesar Polanco. Dan Elias Pikal berusaha untuk melancarkan pukulan mautnya yaitu straight kiri. Sementara kita lihat juga berusaha ada satu strike kiri dari Eli tadi tidak kena, sementara Cesar Polanco merundukkan bagian kepala. Sekarang Eli kembali. Kita saksikan dengan postur tubuh yang sedikit lebih rendah, namun Eli mencoba mengambil suatu penyerangan. Pukulan dari Eli di-counter pula oleh Cesar Polanco. Pukulan lurus dari Polanco tadi masuk ke arah bagian muka, sementara Eli sekarang menghindar. Cesar Polanco terlihat senantiasa menjaga jarak agar jarak pukulan harmonis untuk Eli tidak didapat, karena memang jangkauan pukulan dari Cesar lebih panjang, sepanjang 5 cm. Baru saja tadi kita menyaksikan bahwa Eli mencoba melancarkan suatu pukulan uppercut kiri yang keras ke arah bagian muka Cesar Polanco, tapi Cesar merunduk. Sementara kanan Cesar uppercut Cesar. Terduduk Cesar. Ya, bukan karena pukulan. sudah semsul ya. Tapi saya kira Eli sudah mampu membaca permainan daripada Cesar Polanco. Iya. Dan seperti awal, Cesar Polanco menurut pelatihnya Munaz memperhatikan sekali serangan-serangan tangan kiri dari Pikal. Tapi kita lihat dalam kesempatan ini 3 tadi pukulan Pikal sempat mendarat. Sementara penonton memberikan semangat kepada Elias Pikal. Cesar Polanco mencoba memberikan pukulan strike kanan kiri ke arah bagian muka dari Eli yang merunduk, namun tidak mengenal sasaran. Dengan double cover yang sempurna, Eli menghadang setiap pukulan dari Cesar Polanco. Jab-jab kiri dari Cesar Polanco mencoba menerpa bagian muka Eli dan tidak mengenal. Cesar mencoba bergerak ke arah kanan dari Elias Pikal dengan perhitungan bahwa straight kiri dari Elias Pikal akan susah menjangkaunya, karena memang yang paling berbahaya dari Pikal adalah straight kiri atau pukulan kirinya. Jadi kita lihat tadi Cesar senantiasa bergerak ke tangan kanan dari Pikal.
Tapi saya kira tidak sepenuhnya Cesar Polanco sekarang mengetahui bagaimana gerak daripada cara Eli bertinju. Iya betul. Jadi dalam hal ini dia juga sedang mempelajari di mana keistimewaan dan kelemahan petinju kita ini, dan saya kira pada ronde ketiga baru dia mengantisipasinya dengan suatu serangan ataupun cara yang khusus. Sementara itu ronde pertama saya kira berlangsung dengan seimbang. Menurut Anda sebaiknya bagaimana setelah melihat menganalisa ronde pertama ini bagi Eli, cara yang terbaik untuk melakukan perlawanan? Iya, ataupun bertarung jarak rapat atau rapat, keluar ya. langsung. Jadi jauh dari jangkauan pukulan dari Cesar Polanco. Jangan tanggung. Kalau tanggung habis disikat. Nah, saudara penonton, sekarang ronde kedua kita saksikan kembali Eli Pikal dan Cesar Polanco. Eli mencoba memberikan satu pukulan kiri keras tadi, tidak mengenai sasaran. Pukulan cepat ke arah bagian badan dari Cesar Polanco tadi. Cesar senantiasa menjaga jarak, renggang, perhatikan. Pikal mencoba untuk melepaskan jab kanannya, tapi kurang begitu berfungsi. Sementara kita lihat kedua petinju sangat berhati-hati, baik setiap langkah maupun pukulan yang akan mereka lakukan penuh dengan perhitungan yang matang. Satu strik kanan tadi masuk dari Cesar Polanco ke arah bagian muka Eli. Sementara Eli mengkanternya dengan beberapa pukulan merapat ke arah bagian tubuh dari Cesar Polanco. Satu jab kiri dari Eli tadi dapat dihadang oleh double cover Cesar Polanco. Terlihat Cesar Polanco terus berhati-hati dan sangat berhati-hati memang. Lihat, tangan kiri dari Pikal langsung di clinch atau dirapat, sehingga tangan kiri tersebut tidak dapat melepaskan pukulan pendek, hook maupun uppercut. Jadi senantiasa Cesar Polanco bergerak ke arah bagian kanan, Eli Pikal. Kanan. Dan kalaupun dia ke kiri, ya, itu tangan kiri dari Pikal langsung dia pepet sehingga tidak dapat berfungsi. Saudara penonton, kita lihat Cesar Polanco baru saja menekan pukulan, sementara Eli merunduk Cesar. Street kanan dari Polanco. Polanco tadi ya. Ya. Street kiri Pikal mengenal ke arah bagian tubuh. Ya. Double cover yang cukup rapat dari Eli Pikal. Eli sekarang berusaha dengan jarak rapat, masuk pukulan dari Eli. Eli sekarang mencoba merapatkan pukulannya ke arah bagian tubuh Cesar Polanco, mendesak Cesar Polanco. Namun Cesar dengan pengalaman bertandingnya mencoba merundukkan bagian kepala. Kita lihat dari jarak pendek, Elias Pikal bagus sekali melepaskan pukulan hook kirinya. Beberapa kali tadi mengena, dan ini mengumpul angka buat Eli. Kita lihat saudara penonton di sini bahwa Cesar Polanco kelihatan agak ngeri juga melihat penampilan Eli dalam ronde kedua ini. Beberapa pukulan pendek Eli tadi masuk, sementara dia mencoba terus memberikan perlawanan, dan berakhir sudah ronde kedua. Ronde kedua memang buat Eli, kita lihat tadi dalam pertarungan jarak pendek beberapa kali Elias Pikal dapat melontarkan pukulan hook kirinya dengan bagus ke muka dari Cesar Polanco. Namun yang perlu dicatat bahwa Cesar Polanco sudah mulai mendapatkan suatu resep yang bagus untuk melancarkan pukulan, yaitu pukulan street kanannya dikala Elias Pikal hendak melepaskan pukulan street kiri. Jadi dia memonitor gerak pukulan kiri Eli, dan dia berusaha hendak mematahkan serangan tersebut di tengah jalan dengan mendahului pukulan dari Elias Pikal. Itu kira-kira pola yang akan dia terapkan. Itu Anda lihat dari penampilan Cesar pada akhir ronde kedua ini. Iya. Kalau begitu Cesar sudah mampu membaca perlawanan daripada Eli. Sudah dapat dia membaca. Jadi memang akibatnya pukulan counter tersebut memang nanti bisa fatal. Ya? Iya. Jadi dalam hal ini seharusnya Pikal terus merapat. Kalau tidak mau rapat, tenggang. Saudara penonton, sekarang ronde ketiga kita saksikan kembali. Satu jab kiri Eli ke bagian muka dari Cesar Polanco. Masih dapat ditahan double cover dari Cesar Polanco. Pertarungan jarak rapat sekarang.
Eli mencoba melepaskan jab kiri yang keras, tapi tidak mengenai sasaran. Sementara seperti yang dikemukakan rekan saya tadi Samsul, Cesar Polanco memonitor gerakan tangan kiri dari Eli Pikal. Memang demikian, kita lihat dia terus memperhatikan, dan dalam hal ini juga Elias Pikal tidak seperti ketika menghadapi Mulholland, Judo Chun maupun petinju Jepang Mutsuo Watanabe. Sekali ini dia juga terlalu hati-hati terlihat untuk melepaskan pukulan, jadi tidak sembarangan. Dan ini memang kita lihat juga pada saat ronde ketiga ini, Cesar Polanco memang dengan ekstra hati-hatinya mencoba memberikan perlawanan terhadap kelebihan ataupun kemampuan Eli Pikal dalam hal pukulan keras, terutama bagian kiri. Masuk Ya, perhatikan, berhasil. Satu pukulan balasan jadi counter dari Cesar tadi masuk memang Polanco, bagian muka memang dari itu yang Eli. dia tunggu-tunggu. Jadi sekarang dia memakai satu taktik counter boxer kalau begitu. Dia Menunggu, ya. Tunggu dia dipukul, Ya. sebelum pukulan lawan sampai, dia sudah mengcounter terlebih dahulu. Nah, tapi Eli juga berhasil baru saja mengelak Ya. waktu pukulan counter dari Cesar tadi mencoba menerpa bagian muka Eli. Nah, Lihat, satu hook hook kiri kuat Eli sekali, tapi kuat. sayang tidak tidak mengena. Ya. Sayang, Eli harus lebih rapat lagi kalau begitu. Seharusnya memang. Lihat, ringan sekali gerak dari Cesar Polanco untuk mundur menghindar. Karena dia tahu bahaya yang akan datang kalau dia tidak segera mundur dari jangkauan pukulan tangan kiri Elias Pikal. Kalau begitu Eli masih juga memakai cara yang lama, Cara seperti yang lama. kebiasaan yang dia Ya. lakukan selama ini. Saya kira kebiasaan ini sama dengan dia dulu di amatir, Ah. bertumbuh pada pukulan kiri. Tapi seperti kita ketahui bahwa Eli mempunyai naluri bertinju yang tidak Ya. sama dengan petinju manapun di dunia ini seperti Ya, yang Anda kemukakan. ya. Nah, sekarang kita belum melihat satu naluri tinju Eli yang betul-betul dia hasilkan dalam pertandingan saat ronde ketiga ini berlangsung. Iya, sama seperti saya katakan ketika pertandingan lawan Judo Chun dan lain-lain, Iya. langsung keluar. Tapi kali ini kelihatan dia sangat hati-hati untuk mengeluarkan apa yang dia miliki sebagai keistimewaan dia. Sementara itu saya kira ronde ketiga tadi berlangsung berimbang karena kedua petinju juga tidak begitu banyak melepaskan pukulan dia. dan masing-masing masih mencari lubang-lubang mana yang kira-kira dapat dimasukkan pukulan. Kalau begitu pertandingan ini tentu akan berjalan lebih daripada 5 ronde, saudara Samsul. Saya kira demikian. Iya, Dan bahkan saya kira 8 ke atas masih bisa. masih bisa. Masih bisa. Kalau melihat daripada persiapan Eli dalam menghadapi penantangnya Cesar Polanco, kita melihat sendiri bahwa Eli bertanding untuk lebih daripada 15 ronde 15 yang ronde. seperti rencanakan untuk malam ini. Tentu dengan kesiapan fisik dan dukungan penonton serta tekad untuk mempertahankan gelar, kita tentu mempunyai modal besar untuk menjaga Eli agar tetap memegang gelar juara ini. Ya, saya kira demikian dan memang seharusnya latihan lebih berat daripada pertandingan. Karena dalam pertandingan, dorongan emosi, pancingan emosi dari massa atau penonton sangat besar dan mempengaruhi. Jadi, kalau biasanya bertanding 16 ronde, sebaiknya latihan 20 ronde. Saudara penonton, sekarang ronde keempat. Saling melancarkan pukulan baik Cesar Polanco maupun Eli Pikal. Jab kiri dari Cesar Polanco. Masih berhati-hati baik Eli Pikal maupun Cesar Polanco. Eli mencoba memonitor gerakan tangan dari Cesar Polanco. Satu pukulan lurus dari Polanco tadi tidak mengenai sasaran. Eli masih belum bereaksi. Eli mencoba mengcounter dengan pukulan jab kirinya tadi, tidak mengenai sasaran. Ronde ini terlihat Cesar Polanco lebih aktif untuk membangun serangan dan Eli yang menunggu. Eli terpleset, tidak terkena pukulan. Waspadaannya cukup tinggi bagi Eli tadi. Ya, kedua Karena- petinju sangat ya. berhati-hati sekali. Jadi saya katakan berbeda dengan Judo Chun maupun Mulholland serta Mutsuo Watanabe. Eli dulu kelihatan santai untuk mendapatkan ruang pukulan.
tapi kali ini dia memang harus berhitung keras untuk dapat menjangkau. Karena Cesar Polanco tetap renggang dan sesekali melepaskan pukulan jab dan straight. Memang kita lihat saudara penonton, Eli sukar mendarkan pukulan telaknya ke arah bagian muka daripada Cesar Polanco yang menjaga jarak renggang dalam pertarungan malam ini. Dalam jarak rapat kedua petinju saling memberikan pukulan. Pertarungan ini sendiri berlangsung bersih, Ya. sehingga wasit tidak terlihat kerepotan mengwasiti kedua petinju ini. Seperti halnya petinju-petinju dari Amerika Latin, Bung Samsul, kita lihat juga Eli mampu artinya bergerak ataupun selincah dari petinju Amerika Latin. Hal ini kita lihat sekarang Eli ya tidak begitu artinya repot artinya ya, tapi dia bisa bergerak sesuai dengan irama yang dilakukan oleh petinju Cesar Polanco. Saya kira tidak. Di sini kita lihat Ya, kaki dari Cesar Polanco itu Stepnya. bertumbuh ya, kita bagian kiri. Oh, bertumbuh pada ujung kaki, sedangkan tikal tertanam flat foot istilahnya. iya. Sekarang Eli kelihatan menunggu untuk Ya, melemparkan pukulan. ya. Itu Lihat, bagus. ya. Saya kira bagus. Mengundang lawan untuk masuk. Oh, Kalau begitu. sudah masuk langsung Jadi hajar. merupakan satu taktik juga. Ya, Saya tadi sanksi, saya lihat Eli agak menghindar. Dia terpojok di sudut netral, sudut putih. saya kira tidak. Tidak, satu Dia taktik lagi. mengundang lawan untuk masuk menyerang, Ya, karena memang jarak jangkau pukulan Eli itu pendek. Pukulan hook adalah pukulan pendek jaraknya, sehingga sebaiknya diundang lawan masuk. Kalau bisa buka pertahanan agar lawan terpancing untuk masuk. Kalau lawan sudah masuk, pukul dia di tengah jalan. Jadi itu adalah suatu taktik yang bagus. Katakanlah satu taktik yang hidup, variabel gitu. Sementara tadi ronde keempat berlangsung seimbang, saya kira. masih seimbang ya. Masih seimbang. Mudah-mudahan saja Eli pada ronde kelima ini dapat terus menganalisa dengan baik ciri ataupun pola bermain daripada Cesar Polanco, sehingga dia dapat melancarkan pukulan-pukulan jitunya ke arah bagian muka atau bagian dagu yang mematikan. Kita saksikan sekarang ronde kelima. Dapat dilihat bahwa Cesar Polanco lebih tinggi dan tangannya juga lebih panjang, Ya, sehingga mudah untuk menjangkau Eli. Baliknya Eli lebih pendek. Pukulannya juga atau pukulan yang disenangi Eli adalah pukulan pendek. Kedua petinju masih saling menanti siapa yang duluan menyerang. Masing-masing tidak ada yang menyerang. Eli menunggu. Eli menunggu. Ya. Ini adalah yang baik. Nah, sekarang dia seperti pada saat ronde keempat tadi, Eli mencoba merapat di sudut putih. Dia menunggu pukulan dari Cesar Polanco yang tidak datang atau belum menerpa bagian muka pada Eli. Perlu diketahui bahwa pertandingan ini akan berlangsung 15 ronde. Jadi adalah suatu hal yang melelahkan, bertarung selama 1 jam penuh. Dengan catatan bahwa pertarungan itu berlangsung dengan cepat, sehingga akan banyak menyedot tenaga. Tapi kedua petinju ini kelihatan mencoba mengulur waktu agar nanti pada ronde-ronde akhir dapat berbicara atau memukul menyerang dengan baik. Hook kiri Eli tapi tidak tepat, dan pertahanan dari Cesar Polanco cukup bagus, rapat, dia punya double cover. Beberapa pukulan Eli yang keras dapat dihadang oleh double cover yang sempurna dari Cesar Polanco. Saya tadi melihat setiap gerakan dari tangan Eli, tangan kiri Eli, Cesar selalu bergerak bagian kepala ke arah kanan, menghindar. Ya, menghindar. Memang itu dari dulu ya, persiapan mereka adalah untuk tangan kiri Eli. Dan kalau rapat, lihat kepala dari Cesar merapat ke bahu kiri Eli. Tapi tadi 2 buah pukulan Eli sempat mendarat dari jarak yang sangat pendek. Masuk 1 jab kiri pada Eli. Cukup keras.
Cesar mencoba memancing dengan jab kiri. Eli masih bergerak memonitor gerakan daripada tangan Cesar Polanco. Eli mengelak dari jab kanan dari Ya, Cesar bagus sekali Polanco. jab kanan Eli. Itu jarang tuh keluar. Eli mencoba mukul bagian perut Cesar Polanco sambil bergerak mundur. Berakhir sudah ronde kelima. Kita nantikan ronde ke-6. Saudara, ronde kelima masih berlangsung berimbang. Keduanya belum mau mengambil risiko untuk memulai menyerang, karena memang kalau seseorang atau satu di antara mereka memulai, tentu mungkin berakibat fatal. Untuk itulah mereka senantiasa berhitung bagaimana untung rugi kalau masuk, kalau begini dan kalau begitu. Sehingga kita lihat tadi kedua petinju lebih banyak menanti daripada menyerang, karena 10 ronde lagi masih ada kesempatan untuk mencari angka. Saudara penonton, sementara sekarang kedua petinju baik Eli Pikal maupun Cesar Polanco dalam memasuki ronde ke-6 nanti mendapat petunjuk daripada pelatih masing-masing. Sementara Eli didampingi oleh Simpson Tambunan di sudut merah, sementara para penonton yang berjubel menyaksikan pertarungan Stora Senayan Jakarta ini. Kita nantikan sekarang ronde ke-6. Seperti pada ronde-ronde sebelumnya, dengan ekstra hati-hati baik Eli Pikal maupun Cesar Polanco. Satu pulang lurus daripada Cesar tadi di counter oleh jab kanan daripada Eli Pikal. Memang susah memukul Polanco. Dia Susah, bergerak terus. Iya, bergerak terus dan floating, mengambang. Iya, Sehingga kalaupun dipukul, sukar terlihat- tebak ke arah mana. ya. Dan seperti saya katakan tadi, dia tetap memonitor, memperhatikan gerak tangan dari Eli. Dan lihat dia bergerak ke kanan dari Eli. Eli mau lepas tangan kiri, langsung dia hajar dengan setir kanan. Cesar mencoba untuk mengumpulkan angka dengan pukulan lurus ke arah bagian muka Eli, tapi tidak mengena. Tidak mengena. Ya. Ataupun ingin membuka konsentrasi Eli ya. Dia tetap menunggu setir kiri Ya. Eli. Perhatikan, Sukar bagi Eli. Iya. Cepat sekali bergeraknya. mundur ke belakang, enteng sekali geraknya. Ya. Hook Bubur kiri lagi. Eli dihindarkannya dengan Gerakan menunduk. Ya, menunduk. Ya. Sementara kalau Eli, setir kanan bagus sekali dari Cesar Cesar Polanco Polanco. tadi masuk Iya. ya. Tidak sempat di double cover oleh Iya. Eli. Iya. Tapi Eli sekarang kelihatan maju terus. Kelihatan Eli sudah bertekad penuh. Iya, dia berusaha untuk mengundang Polanco masuk dalam jarak pukulnya. Tapi Polanco memang masih tetap ekstra hati-hati. Eli masih mencoba mengundang Cesar Polanco untuk memulai memukul. Saya kira ini sekarang yang Ya. terdesak seorang Eli di sudut putih, tapi belum melancarkan pukulan balasan. Di kantor satu jab kiri dari Eli tadi masuk. Eli, Perhatikan, rahang kanan dari Polanco tetap ditutupnya dengan tinjunya Ya. agar pukulan Eli tidak dapat membenturnya. berakhir sudah ronde ke-6. Saya kira ronde ke-6 ini masih juga seperti ronde kelima tadi. Walaupun serangan dari Cesar Polanco lebih banyak, tapi saya kira itu sangat tipis. Jadi masih dapat dikatakan berimbang, karena memang keduanya belum menunjukkan suatu permainan yang keras maupun dengan sepenuh kemampuan. Jadi
terlihat di sini mereka memang sangat berhati-hati kedua petinju ini. Dan kalau pertandingan lebih dari 10 ronde, saya kira buat LS Pikal adalah masa yang sulit. Saya kira ini hanya dugaan saya. Jadi sebaiknya Pikal tetap seperti sekarang ini, tidak terlalu memforsir tenaga agar nanti cadangan tenaga masih tersisa untuk ronde-ronde akhir. Saudara penonton, sekarang ronde ke-7. Eli dan Cesar Polanco sekarang bergerak di tengah ring. Eli masih bergerak lincah mengitari Cesar Polanco, mencoba menyerang. Tiba-tiba satu gerakan Eli yang baru saya kira pada ronde ke-7 di saudara Samsul. Iya. Sebuah pukulan dia tadi mengena. Mulai dengan aksi venting, yaitu memancing. Memancing ya. Iya. Susah bagi Eli untuk mendarkan pukulan. Betul, karena memang kalaupun bertarung jarak rapat, kepala dari Polanco dia tempatkan pada sisi kanan dari kepala Pikal, sehingga tangan kiri dari Pikal tidak dapat menjangkau kepalanya. Jadi mereka seperti berciuman dengan kepala Polanco di sebelah kanan kepala dari Pikal. Tangan kiri Pikal tidak dapat menjangkaunya. Oh, dalam pukulan jarak napas sekarang. Ya, ducking, sebuah straight kanan dari Polanco. Masuk tadi. Masuk, bagus. Telak tuh kalian. Straight Polanco. Lagi-lagi counter Polanco mengena. Beberapa pukulan dari Eli tidak melihat sasaran. Semua pukulan kirinya ya, dapat dimentahkan oleh Cesar Polanco. Ya. Memang sudah lama dia pelajari mungkin. Susah, agak grogi juga Eli menghadapi Cesar Polanco, karena dia sudah mencoba beberapa kali pukulan dengan berbagai taktik untuk mencoba melepaskan hook kiri atau jab kiri pada Eli, namun tidak mengenai sasaran. Sementara Cesar dengan lincah bergerak mundur jika Eli melakukan serangan. Betul. Dan ini adalah satu strategi yang bagus buat Polanco. Dan lihat hook kiri dari Polanco tadi masuk bentur. Masuk. Ya. Dan pukulan kiri Eli kandas itu. Kandas di tangan kanan daripada Cesar Polanco. Cesar Polanco. Ya. Memang keistimewaan dari Eli adalah strike kirinya, tetapi juga kelemahan dari Eli terletak pada titik tersebut. Dan sekarang kelihatan Cesar mengetahui, sudah mengetahui, Eli. Jelas sekali dia ketahui. Sukar bagi Eli untuk melepaskan pukulan. Terakhir sudah ronde ke-7. Ronde ke-7. Saya kira tadi Cesar dengan pukulan-pukulan lurusnya berhasil 5 pukulan tadi. Bagus sekali. Saya kira dia menang tipis dalam ronde ke-7 tadi. Iya. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa dia dalam gerak lambat. Nah, sekarang Bu Samsul, suatu Eli melancarkan pukulan. Kiri Eli dihindarkan oleh Cesar Polanco dengan ducking, menunduk, sehingga pukulan tersebut terlepas. Ini adalah suatu gerak menghindar yang cukup bagus. Dari Cesar Polanco. Lagi-lagi. Ya. Sementara counter pukulan Polanco, masuk tadi. Masuk. Saudara penonton, sekarang ronde ke-8. Mama Eli terlihat sekarang. Pukulan pendek Polanco. Masuk. Uppercut dari kirinya. Eli kelihatan sekarang mengambil risiko untuk siap dipukul.
Sementara dia ingin sekali untuk mendapat kesempatan memukul, Saudara Samsul. Iya, betul. Pukulan pendek dia usahakan untuk masuk. Tapi memang di sini kita lihat Cesar sudah menyadari, sudah mengetahui hal tersebut. Kedua petinju jarak renggang sekarang. Cesar Polanco tidak begitu aktif menyerang, tapi dia menunggu counter pukulan kanan yang tadi mengena ke kepala dari Eli. Uppercut mengarah ke perut dari Eli, tapi kandas di pertahanan elbow block atau pertahanan siku dari Eli. Tapi street kanan dari Polanco Masuk tadi. dengan Ya. bagus. Sementara counter Eli tadi terlambat, sementara kita lihat Cesar Polanco cepat mengelak. Nah, kembali kita saksikan gerakan daripada Eli Pikal yang gagal dapat dikendalikan oleh Cesar Polanco. Saling melancarkan pukulan sekali dalam jarak yang rapat. Ya, pukulan Eli memang mengena. Masuk tadi, ya. Tapi Karena kandas tertahan tertahan. di pertahanan dari Cesar Polanco. Cesar kelihatan tenang sekali, jab dan bergerak ke arah kanan dari Pikal. Dia mundur kalau Pikal melepaskan pukulan sisi kiri. Memang Ya, intelijensia dari Cesar Polanco ini sungguh bagus. dia terus bergerak ke arah bagian kanan Eli Pikal. Eli Pikal. Bener. Susah bagi Eli sekarang. Ya, ini kelemahan dari seorang petinju yang mempunyai pukulan tunggal atau serangan tunggal. Cepat sekali dia mundur. Cepat mundurnya ya. Ketika pukulan Eli Pikal terlontar, dia langsung mundur dan pukulan tersebut tidak mengena. Sementara tadi kita lihat dua buah pukulan uppercut-nya mengena dengan bagus. Betul-betul dia perhatikan sekali memang tangan kiri Pikal. Saya kira cukup menguras tenaga juga Eli Pikal dalam Ya. pertandingan kali ini. Ya, Pukulan keras Eli juga luput. pukulan yang luput itu memakan tenaga yang banyak. Ya. Nah, Lihat. kembali pukulan Eli tidak mengenai sasaran Ya. dan Cesar Polanco terus bergerak menghindar. Dan ronde ini adalah buat Polanco. Jelas sekali. Jelas sekali. Dia bergerak ke arah kanan, Ya. tapi dia juga memonitor gerak tangan kiri dari Pikal. Pukulan itu dia hindarkan atau dia dahului, sehingga tadi beberapa kali pukulan Pikal terhindar dan pukulan balasan dari Polanco mengena dengan bagus. Dalam gerak lambat Bu Sabsu kita saksikan. Perhatikan, Pikal siap-siap untuk lepas pukulan kiri. Lihat, dia hindarkan dan pukulan uppercut mengarah ke perut dari Eli. Dan kepalanya siap untuk menunduk ya, menangkal. Ya, begitu hook Eli terlontar, dia langsung mundur sehingga tidak mengena. Saudara penonton, sekarang ronde ke-8. Bagus sekali street kick Eli. Eli sekarang bergerak lebih lincah, Saudara Samsul. Iya, dia masuk, berusaha untuk merapat. Eli berusaha untuk merapat, merubah taktik bertinjunya saya kira pada ronde Iya. ke-8 ini. Memang harus demikian. Kalau dia seperti tadi, Akan kehilangan angka dia. iya, karena memang susah dijangkau dari jarak panjang. Iya. Cesar Polanco ini. Nah, sekarang Eli mencoba masuk terus. Nah, sekarang apakah ini kebiasaan Eli untuk masuk? Dengan cara demikian, Ya, memang, biasanya kita Lihat. mengenal Eli dalam counter boxernya. iya. Tapi ini memang inilah yang dikatakan Taktik cabang yang- cabang Iya. olahraga tinju ini komplit. Bila seseorang sudah emosi tidak terkendali seperti Iya. Eli ini, kita lihat dia lupa segalanya. Yang ada hanyalah bagaimana untuk Menjatuhkan lawan. menjatuhkan lawan. Kiri Eli mengena. Oh, dalam jarak yang rapat sekarang kita saksikan Eli tadi
dapat melancarkan beberapa pukulan. Jarak pendek sekarang. Dalam jarak yang rapat. Iya. Tapi saya kira dia menguras tenaga, Bung Samsul. Saya Ya. kira ini adalah strategi dari Polanco. Dia mengundang Pikal untuk berbuat agar memukul ya, agar tenaga dari Pikal akan Habis tersedot masuk satu. dan nantinya pada ronde-ronde akhir dia akan mendikte Pikal. Mudah-mudahan dugaan saya ini salah. Ya. Untuk keuntungan petinju kita. Temperamen Pikal kelihatan marah. Straight kiri dan hook kiri Pikal mengena dengan bagus. Agak emosi saya kira Iya. Ali Pikal kali ini. Temperamen sudah mulai meninggi. Tapi dapat dikantor lagi oleh pukulan jab kiri daripada Cesar Polanco tadi saat pukulan Eli. Ya. 3 buah pukulan jab dan hook kiri. Masuk satu jab kiri dari Ali Pikal. Memang Ya. jarak pendek ini baru sedikit itu berhasil mengena Ya. dan tidak begitu tajam pengamatan Ya. dari Pikal. Dari Polanco terhadap serangan Pikal kali ini. Dan Cesar juga saya melihat dia mengadakan clinch, merapatkan tubuhnya ke arah bagian Eli ketika mendapat serangan dari Ali Pikal. Iya, merapat ke tangan kiri Eli. Dan ronde ke-9 tadi, Elias Pikal unggul dalam pengumpulan angka lewat pukulan hook kirinya yang membentur kepala dari Polanco bersih sebanyak 4 kali. Sebaliknya Polanco tidak satu pun dapat melepaskan pukulan telak dalam ronde ke-9 tadi. Tapi segi lain Bung Samsul, saya melihat Eli banyak menguras tenaga. Dan ini apakah dia mampu dengan cara demikian ini mematahkan serangan Cesar Polanco? Sementara masih 5 ronde lagi yang akan dihadapi dalam pertandingan malam ini. Saya kira 6 ronde lagi. 6 ronde lagi ya. Ronde lagi. Karena sekarang ronde ke-10 ya. Dia sekarang sudah memulai untuk mengajak berperang istilahnya. Ya. Perang keras dan Siapa yang tahan pukul kalau begitu. Iya. Kita harapkan persiapan dia yang lebih matang akan menyokong stamina nanti pada ronde-ronde akhir. Saudara-saudara, sementara para penonton meneriakkan kata-kata Eli, kita saksikan pertandingan pada ronde ke-10. Kembali Eli mencoba masuk, tapi cepat dikanter dengan beberapa pukulan dari Cesar Polanco. Ya, straight kiri Eli Tadi masuk ya, Ya, tidak terlalu bagus. keras. Tapi di sini juga kita lihat, Nah, ya, kalau tidak dia simpan, stamina dari Polanco juga tidak begitu bagus. Kalau hal ini tidak dia simpan ya, dia juga sudah mulai lemah gerakannya. dari Cesar Polanco. Cesar Polanco tidak seperti ronde awal tadi yang energik. Masuk pukulan dari Eli. Straight kiri. Dan Cesar dengan taktiknya mencoba merangkul Eli, merapatkan bagian tubuhnya sehingga ruang pukul daripada Eli terbatas. Terbatas sekali. Ya. Dan Eli tidak dapat memukul. Oh, cukup berbahaya. Pukulan Waktu Eli counter. mengelak bagian belakang kepala Eli terkena pukulan jab dari Cesar Polanco. Iya, Polanco melepaskan pukulan counter ke rahang kiri dari Eli. Eli juga sudah melemah pukulannya, Tidak terarah tadi. tidak terarah. Saya kira Cesar Polanco juga demikian, Bung Samsul. Iya, Agak melemah pada ronde ke-10 ini. kalau tidak dia simpan ya, Ya, kemungkinan dia simpan ada kemungkinan. karena banyak taktik yang dilakukan ya. Iya. Dia menantikan straight kiri Pikal. Dia nantikan itu keluar untuk menghentikannya di tengah jalan.
clinch yang dilakukan Eli juga bagus agar Polanco tidak bebas melepaskan pukulan counternya. Masuk Ya, juga dari Eli. hook kiri Eli. Tapi dapat di counter juga oleh pukulan Cesar. Iya, tapi hook kirinya lebih keras. Ya. Sementara itu wajah dari Eli tidak seperti dulu selalu mulus, tapi kini sudah memerah akibat pukulan-pukulan dari Cesar Polanco. Berakhir sudah ronde ke-10, kita segera masuki ronde yang ke-11. Saya kira ronde ke-10 tadi juga buat Eli Pikal, di mana pukulan hook kiri dia berkali-kali mengena. Dan lawannya Cesar Polanco tidak seenergik atau selincah pada ronde-ronde di bawah ronde ke-7 tadi atau ke-8. Dan saat ini kita lihat gerakan lambat, Pikal melepaskan pukulan hook kirinya. Tidak kena. Saudara penonton, pertandingan perebutan gelar juara dunia ini akan berlangsung 15 ronde. Dan sekarang kita masuki ronde ke-11. Sementara Cesar bergerak ke arah kanan dari Eli, Eli bergerak ke arah kiri. Ali mencoba masuk. Oh, terkait saya kira tadi tangan daripada Cesar Polanco ke arah bagian tangan Eli. Cepat sekali Eli menunduknya. sudah dia perhatikan memang. Saling melancarkan pukulan. Bagus sekali pukulan sisi kanan dari Polanco tadi, pukulan yang ketiga. Terkena tipis di muka dari Eli. Gerakan badan pada Eli yang baik sehingga Cesar Polanco tidak dapat memukul. Menekan kepala Eli, Cesar. Sementara Eli bergerak ke sudut kepala. putih. Ya. Istri Eli mengena tapi lemah sekali. Lemah sekali. Ya. Kita harapkan Eli akan mendapatkan suatu second win atau angin untuk segar kembali. Dalam istilahnya, olahraga itu second win, mendapat angin kembali pada ronde-ronde 11 atau 12 nanti. Berlangsung lambat ronde ke-11 ini. Ya. Belum mengumpul angka kedua petinju. Saudara penonton, dalam penilaian setiap ronde, yang terbaik mendapat nilai 10, sedangkan lawannya 9 atau 8. Kalau seorang petinju memenangkan 15 ronde, maka nilai yang diraihnya adalah 150, yaitu 15 kali 10. Tetapi kalau dia kalah dalam 3 ronde atau 5 ronde, maka nilainya akan berbeda sekali. Jadi yang terbaik pada setiap ronde mendapat nilai 10, sedangkan lawannya 9 ataupun 8 kalau kalah telak. Baru saja Eli melepaskan jab kiri setelah tadi Cesar Polanco mengurung dengan pukulan rapat 1-2 karena bagian tubuh daripada Eli. Pertandingan ini sangat mencekam kalau kami dapat katakan demikian Bu Samsul, karena perhatian penonton tercurah daripada kemampuan Eli untuk mampukah dia menundukkan Cesar Polanco. Saya kira ronde ke-11 tadi masih berimbang saya kira pengumpulan angka, dan Cesar Polanco pada menit ketiga tadi, detik terakhir masih sempat melepaskan pukulan, tapi itu juga tidak begitu berpengaruh karena pukulan telak tidak ada yang mereka lontarkan. Seperti dalam gerak rabat ini Bu Samsul, kita saksikan.
bertarung jarak pendek. Hook kiri. Nah, dapat dihadang oleh double cover Iya. atau bagian kanan daripada Cesar Polanco. Saudara penonton, kita saksikan kembali Ali Pikal dan Cesar Polanco. Kembali Ali mencoba untuk masuk dalam jarak rapat untuk melancarkan pukulan, tapi untuk yang kesekian kalinya pula Cesar Polanco mampu mengelak dari pukulan Ali, sehingga hal yang demikian ini masih terulang kembali. Memang menyulitkan bagi Ali Pikal. Dalam jarak rapat kita saksikan pukulan 1-2 daripada tadi masuk. Hook kiri dan hook kanan. Kedua petinju mengambil sikap yang sama kalau bertarung jarak pendek, yaitu saling clinch agar masing-masing tidak dapat melepaskan pukulan balasan. Sementara Eli tidak begitu bergairah terlihat. Sukar bagi Ali. Disengaja Eli terlihat. Uppercut 2 kali tapi tidak Cesar Polanco mengena tadi ya. bagus. Dapat dihadang oleh double cover Iya. Ali. Iya. Ali kelihatan seperti membiarkan dirinya untuk dipukul. Iya. Susah sekali kelihatan Eli Ya, pada ronde ke-12 ini untuk memukul. Dan dia sudah terlihat kehabisan akal, sehingga seperti tadi dia tetap berusaha untuk masuk dari jarak pendek. Sementara itu Cesar Polanco lebih fleksibel bergerak ke kiri dan ke kanan untuk memantau atau memonitor setiap gerakan Eli dan juga berusaha untuk memasukkan pukulan. Tenaga dari Cesar juga atau stamina tidak begitu bagus, tapi staminanya lebih bagus dari Eli karena hingga kini dia masih dapat bergerak dengan katakanlah cukup bagus. Uppercut 2 kali ke perut Eli oleh Cesar Polanco, straight dari Cesar. kita belum melihat satu pukulan yang mulus dari Eli tadi mendarat. Iya. Belum satu pun saya kira pada ronde ke-12 ini. Iya. Wajah dari Eli sudah mulai memerah tuh. Memar merah karena pukulan Cesar Polanco. Rugi Eli bertarung jarak pendek demikian. Saudara, saya kira Cesar Polanco unggul pengumpulan angka ronde ke-12 tadi. Karena memang tak satu pun pukulan dari Elias Pikal yang mengena, sementara Cesar Polanco dengan pukulan-pukulan lurusnya dan uppercut ke perut dari Eli Pikal mengena dengan bagus. Kita harapkan pada ronde ke-12 nanti Elias Pikal dapat lebih bergairah lagi dengan suatu semangat maupun suatu second win yang didapatkannya. Dalam gerak lambar kita saksikan, Bung Samsul. Iya. Eli kurang begitu eksplosif. Saudara penonton, kita saksikan kembali sekarang pertandingan memasuki ronde ke-13. Menjaga jarak terus, Cesar Polanco lepaskan pukulan straight kanan langsung dan bergerak ke kiri dari Eli.
mundur sambil melepaskan pukulan. Cesar Polanco cukup bagus. Memang pukulan Polanco tidak begitu keras, tapi terarah dengan bagus. Pukulan kiri dari Eli tadi tidak mengenai sasaran. Tidak mengenai sasaran. Inilah suatu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan terletak pada tangan kiri, tetapi kalau tangan kiri dapat sudah dikendalikan oleh lawan atau dimentahkan, maka keistimewaan tersebut bukan merupakan keistimewaan lagi. Dan Cesar terus bergerak dengan tangan kanan siap untuk menghambat pukulan tangan kiri dari Eli. Ya. Luput terus, tidak mengenai sasaran pukulan-pukulan Eli. Dan ini tentu banyak menguras tenaga. Kita mengharapkan ada satu keberuntungan bagi Eli Pikal untuk mendarkan pukulan kerasnya ke arah bagian yang dikendakinya sehingga bisa mematahkan atau menghentikan perlawanan daripada Cesar Polanco. Hampir saja tadi pukulan daripada Eli mengena wasit Daniel Nelson dari Amerika Serikat. Lihat kalau jalan rapat, dia langsung merangkul tangan kiri Eli. Iya, trik kanan yang bagus dari Polanco membentur kepala Eli tadi. Kiri Eli masuk maupun tidak terlalu keras tadi. Tidak terlalu keras dan terhadang oleh double cover tinju dari Polanco. Polanco juga berakhir sudah ronde ke-13 Bung Samsu. Kita masuk ronde ke-14. Ronde ke-14. Polanco juga tidak begitu kejam serangannya. Dan tidak begitu kuat, membuat Eli masih dapat bertarung dengan santai. Tetapi bagaimanapun kita lihat tadi ronde ke-13, kita mengkhawatirkan keadaan dari Elias Pikal ini, di mana daya serangnya sudah jauh menurun. Tinggal 2 ronde lagi, saudara penonton. Dalam masa 2 ronde inilah kita akan mengharapkan Eli akan mampu bertahan sementara dalam menggerak ulang. Kita saksikan saudara penonton, sekarang kita memasuki ronde ke-14. Sudah lama sekali. Kalau pada ronde awal tadi hook kirinya masih kuat, kini sudah mulai melemah dan masih taktis penampilan dari Polanco untuk menghindar. Namun pukulan Polanco memang tidak begitu keras. Sementara kita dengar penonton berteriak Eli, Eli, memberikan suatu support kepada Eli untuk dapat lebih bersemangat lagi melawan Cesar Polanco. Eli dapat mengelak dari pukulan Cesar Polanco. Kelelahan Eli ini disebabkan dengan beberapa kali pukulan kirinya tidak mengena, bahkan berulang-ulang sehingga menguras banyak tenaga. Kalau tidak mengena, itu sangat banyak menguras tenaga.
Lagi pukulan Eli, tidak mengenai sasaran, cepat sekali. Cesar Polanco bergerak menghindar. Lambat sekali jalannya pertandingan. Fukiri Eli bercoba untuk berbicara dengan pukulan, tetapi kurang begitu bagus atau telak mengenanya. Clinch kedua petinju. Kembali Cesar Polanco dapat menghindar dari pukulan jab kiri Eli Pikal. Sukar sekali bagi Eli. Senantiasa terhambat oleh tangan kanan ataupun gerakan tubuh dari Cesar Polanco yang cepat secara naluri bergerak menghindar dari tekanan tinju Eli Pikal. Kembali hook kiri atau strik kiri dari Pikal dapat dimentahkan oleh Cesar Polanco dengan ducking atau menunduk tadi, sehingga ya jab kanan masuk dari Eli. Ya. Ronde ke-14 tadi saya kira berlangsung berimbang. Ya. Dan marilah kita berdoa ronde ke-15 ini semoga Eli dapat bangkit, dapat melawan, dapat menyerang dengan formulasi serangan yang dia miliki, yang dulu pernah dia praktekkan ketika memukul jatuh dua penantang utamanya. Maksud saya satu penantang utamanya Mulholland dan merebut gelar dari Judo Chun dengan KO yang telak. Dalam gerak lambat di ronde ke-14 ini salah satu pertarungan dari Eli dan Cesar Polanco, saudara penonton kita saksikan. Saudara penonton, kita masuk sekarang pada ronde yang terakhir, ronde ke-15. Sasa terakhir bagi Eli untuk memberikan perlawanan terhadap penantangnya Cesar Polanco dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam junior versi IBF. Luka terlihat pada alis mata Eli kanan dari Eli. Ya. Masuk hook. Satu pukulan Eli benar sekali. Telak dan Cesar Polanco langsung clinch dan dipisah oleh wasit. Cukup sempoyongan saya kira. Ya, grogi. Pukulan telak yang keras dari Eli Pikal tadi meskipun tidak merobohkan Cesar Polanco, tapi sempat menggoyahkannya dan Cesar Polanco merangkul tubuh Eli. Ya, untuk menyelamatkan diri agar tidak terkena pukulan lanjutan dari Eli. Sementara kita lihat darah mengucur dari alis mata Eli Pikal. Eli sekarang mencoba dalam jarak yang rapat melepaskan pukulan bersama stand pelatihnya, mencoba membersihkan keringat di bagian tubuh, sementara Cesar Polanco bergerak didampingi pelatih di ring menantikan keputusan dewan juri dan penonton-penonton yang memadati Istora Senayan Jakarta malam ini menunggu dengan asa berdebar keputusan dewan juri. Memang buat pecandu olahraga tinju yang ada di Istora ini, suasana ini sangat mencekam sekali karena mereka menyadari bahwa pertarungan ini berlangsung dengan ketat, hati-hati dan mempergunakan intelijensia analisa untuk melakukan serangan. Sehingga kita lihat tadi pada ronde awal sering terlihat kedua petinju tidak mau mendahului untuk menyerang. Akan kami bacakan hasil pertandingan. Kita nantikan sudah penonton hasil pertandingan. Hakim A
memberikan angka 148, 142 untuk petinju Elias Pikal. ...148 lawan 142 untuk Eli Pikal, Hakim A. Memberikan angka 147, 138 Hakim B memberikan kemenangan kepada Cesar Polanco 147 lawan 138. Memberikan angka 146, 143 untuk petinju Polanco. Untuk Polanco, saudara penonton, demikianlah hasil keputusan Eli Pikal kehilangan gelarnya. Oleh petinju Polanco. Saudara Malam penonton, ini dengan angka ternyata kekhawatiran saya terlahir karena memang Eli Pikal pada ronde 10, 11, 12 kalah dalam pengumpulan angka. Tapi bagaimana gelar kejuaraan yang dia miliki, Bung Samsul? Dengan Iya. majority decision. Majority decision. Nah, jadi tetap Cesar Polanco yang memenangkan pertarungan ini. Memenangkan pertandingan ini Ya, dengan angka Majority mutlak. decision pada saat ini saudara sekalian jatuh kepada Polanco, sehingga dengan demikian saudara-saudara, dengan perasaan yang berat kita menyaksikan Elias Pikal, pemegang gelar juara dunia kelas bantam junior dari Indonesia, malam ini kehilangan gelarnya di depan jutaan mata penonton pecintanya dari tangan Cesar Polanco. Dan kita sekarang kembali ke studio Senayan, Jakarta.